Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Oke, baiklah anak-anak. Jadi hari ini pertemuan kedua kita, yaitu tentang modul Nusantara. Di pertemuan pertama itu tentang pendahuluan. Jadi ada 25 kali pertemuan. Jadi hari ini pertemuan untuk modul Nusantara Kebinekaan 1. Nah, sebelumnya Ibu perkenalkan dulu, ada mentor kalian, LO, Kakak Rindi Yani Daud. Jadi mungkin bisa diaktifkan Kak Rindi WA-nya. Oke, ini Kak Rindi. Ibu tidak tahu apakah kalian seumuran, karena di sini juga ada mahasiswa tingkat akhir. Jadi mungkin silahkan memperkenalkan nama dulu. Oke, Kak Rindi, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Daud. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, semester akhir, Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Iya. Ada lagi? Status mungkin ya? Status masih mahasiswa. Oke, status masih single ya, belum menikah. Kalau ada yang berminat mungkin lewat orang tuanya atau lewat saya. Oke, anak-anak, jadi sebenarnya Kak Rindi ini selama 6 bulan ke depan ya, tapi di sini 3 bulan, selama 25 kali pertemuan itu akan bersama kita. Sebenarnya beliau itu yang akan mengajak kalian jalan-jalan keliling Gorontalo, cuma karena COVID, jadi Kak Rindi ini hanya mengajak kalian tur, tetapi lewat luring ya, tur Gorontalo lewat luring. Jadi hari ini kita akan masuk ya, tur di mengenal kampus Universitas Negeri Gorontalo. Sebelum jauh melangkah apa sebenarnya Provinsi Gorontalo, jadi awal itu kita mengenal kampus dulu. Oke, jadi sekarang Ibu share screen ya. Ya, anak-anak, jadi ini Kebinekaan 1, materi awalnya yaitu tentang mengenal kampus UNG. Jadi di kampus UNG merupakan universitas yang dikembangkan atas dasar perluasan mandat atau wider mandat dari IKIP Negeri Gorontalo. Nah, keberadaan universitas ini dimulai dari Junior College FKIP dari Universitas Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah atau Unsulteng. Ya, jadi sebenarnya kampus ini berawal dari FKIP ya. FKIP dari, jadi masih kerjasama dengan Manado. Jadi pada tahun jadi Unsulteng Manado itu di Gorontalo berdasarkan surat keputusan pejabat rektor Unsulteng nomor 1313/2/E/63 tanggal 22 Juni tahun 63. Jadi pada tanggal 22 Juni ini tahun 63 FKIP ya, FKIP Universitas Sulawesi Utara, Sulawesi Utara Tengah atau Unsulteng itu dari Manado itu dibangun di Gorontalo.
ya. Nah, cabang FKIP ini di Gorontalo berdasarkan surat keputusan Menteri PTIP nomor 67 tahun 63 tanggal 11 Juli tahun 63. Jadi IKIP Manado cabang Gorontalo. Jadi ini dulunya kampus UNG itu merupakan kampus cabang ya, cabang dari Manado. Jadi berdasarkan keputusan Presiden nomor 70 tahun 82 tanggal 7 September tahun 1982. Sorry ya. Jadi FKIP Unstrat Manado di Gorontalo berdasarkan keputusan Presiden. Jadi yang dulu di Gorontalo itu, Gorontalo masih dikenal dengan FKIP Unstrat Manado yang dibangun di Gorontalo. Nah, FKIP Gorontalo berdasarkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 93 tanggal 16 Januari tahun 93. Jadi FKIP Unstrat ini berubah menjadi FKIP Gorontalo pada tahun tahun 93 dan dia berubah menjadi IKIP Negeri Gorontalo berdasarkan keputusan RI nomor 19 tahun 2001 pada tanggal 5 Februari 2001 ya. Kemudian Universitas Negeri Gorontalo berubah lagi menjadi Universitas Negeri Gorontalo, jadi IKIP. Jadi dia dari FKIP kemudian berubah lagi menjadi IKIP. Nah, dari IKIP dia berubah menjadi Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2004 tanggal 23 Juni tahun 2004. Nah, pada tahun itu Ibu pertama kali masuk, jadi pas Ibu di tahun 2004 masuk di Universitas Negeri Gorontalo, dan dulu fakultas Ibu itu adalah fakultas MIPA, di dalamnya masih ada fakultas pertanian. Nah, sekarang pada tahun itu pas fakultas pertanian yang ada di MIPA itu memisahkan diri, jadi satu fakultas, yaitu fakultas pertanian, pada tahun 2004 ya, diresmikan. Jadi pas Ibu masuk pertama kali itu dia ternyata merupakan peralihan dari IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi hari lahir UNG ditetapkan, jadi disnatalis itu, UNG itu ditetapkan sama dengan lahirnya cabang FKIP Unsulteng di Gorontalo, yaitu tanggal 1 September tahun 63. Makanya disnatalis UNG itu dilaksanakan baru-baru ya, sebulan kemarin, tanggal 1 September tahun 63. Jadi sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan Menteri nomor 67 tahun 63 tanggal 11 Juli tahun 63. Nah, dalam perjalanannya selama 50 tahun, jadi Universitas Negeri Gorontalo dari 63 sampai 2021 ya, berarti sudah berapa tahun anak-anak? Halo? Sudah berapa tahun ya, UNG? 63 ke 2021? 58, Bu. 28. Oke, jadi UNG sudah emas ya, sudah memasuki usia emas ya. Jadi di tahun 50, sekarang sudah 58 tahun. Jadi UNG sudah mengalami, kemarin umurnya dimundurkan ke 8 tahun, sebelum di tahun 2021, yaitu umur emas dari UNG, itu sudah mengalami 7 kali pergantian pimpinan dan 6 kali perubahan nama universitas. Ya. Nah, di sini, ini adalah nama-nama pejabat, jadi mungkin bisa kalian share di internet, wajah-wajah beliau ini, cuman di sini Ibu hanya menampilkan namanya saja. Ya, yang pertama adalah pertama sekali memimpin IKIP Gorontalo. Jadi Dekan Koordinator IKIP Yogyakarta cabang Manado di Gorontalo, yaitu Dr. Randus Idris Jalali. Jadi beliau ini memimpin sebagai dekan di IKIP ya, di IKIP beliau ini merupakan dekan koordinator IKIP Yogyakarta cabang Manado. Itu tahun 63 sampai tahun 66. Jadi 3 tahun beliau sebagai pemimpin ya, pimpinan ya. Berikut dulu masih dekan ya, berarti
Universitas Negeri Gorontalo ini dulunya masih dalam bentuk fakultas, karena pemimpinnya di sini adalah dekan ya. Berikut pada tahun 67 sampai tahun 69 itu dipimpin oleh Dr. Randus M. J. Neno, yaitu dekan koordinator IKIP Manado cabang Gorontalo. Kemudian pada tahun 1969 sampai 81 itu masih dipimpin oleh dekan lagi, dekan koordinator IKIP Manado, yaitu Profesor Dr. Randus Haji Tahir A. Musa. Nah, pada tahun 82 sampai 88, jadi ini rentangnya lama ya. 82 sampai 88 berarti sekitar 6 tahun ya, yaitu dipimpin oleh Dr. Randus Haji, Profesor Dr. Randus Haji Kadir Abdul Samad. Ini dari IKIP Manado kemudian berubah menjadi dekan FKIP Unstrat ya, Unstrat Manado. Jadi kalau di atas masih dekan, di bawah juga dekan tetapi dari Unstrat ya. Ini juga di bawah Pak Dr. Randus Haji Husain Yusuf MPD sebagai dekan FKIP Unstrat Manado tahun 89 sampai 92. Nah, berikut ada ini yang menjabat sebagai dekan, kemudian sebagai ketua STIKIP, dan yang terakhir adalah pejabat rektor IKIP Negeri Gorontalo, yaitu Profesor Dr. Haji Nani Tuloli, yaitu pada tahun 92 sampai 93 beliau adalah dekan FKIP Unstrat Manado di Gorontalo. Kemudian yang kedua adalah ketua STIKIP ya, ketua STIKIP Negeri Gorontalo pada tahun 93 sampai 2001. Dan yang terakhir beliau sebagai pejabat rektor IKIP Negeri Gorontalo. Jadi FKIP, STIKIP dan IKIP Negeri Gorontalo pada tahun 2001 sampai 2002. Yang artinya adalah kampus UNG pertama kali itu masih dalam bentuk seluruh mahasiswanya keluar itu dalam bentuk SPD. Ada dokteranda dengan dokterandus masih ya. Jadi titelnya masih dokteranda dan dokterandus dulu ya. Dan sudah diubah, tidak tahu tahun berapa, sudah diubah menjadi sarjana pendidikan. Jadi rata-rata ya mahasiswa yang ada di kampus Negeri Gorontalo itu jurusannya masih dalam bentuk jurusan pendidikan ya. Belum ada murni. Murni itu kalau tidak salah kalau kayak MIPA mungkin sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu baru dibuka jurusan program studi murni ya. Berikut yang ketujuh, jadi ini adalah secara rincian ya, rinci pejabat pimpinan dari tahun 63 sampai sekarang. Berikut yang ketujuh, ada profesor yang terkenal yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pemalingo MPD. Nah, beliau sekarang sudah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo. Nah, beliau ini merupakan rektor IKIP ya, rektor IKIP setelah Pak Haji Nani Tuloli ya, Pak Profesor Nani Tuloli. Pak Profesor Nani Tuloli itu menjabat rektor IKIP yaitu tahun 2001 sampai 2002 dan yang menjadi rektor di tahun 2002 sampai 2004 di IKIP ya, masih IKIP. IKIP adalah Pak Nelson Pemalingo. Kemudian dari IKIP berubah menjadi universitas dari tahun 2004 sampai 2010. Pak Nelson ini juga masih menjabat sebagai rektor. Nah, pada tahun 2010 sampai 2019 itu dipimpin oleh Dr. Haji Samsu Kamarbadu MPD, jadi rektor Universitas Negeri Gorontalo, dan rektor yang terbaru yang sekarang yang memimpin Universitas Negeri Gorontalo yaitu Dr. Haji Edward Wolok, STMT, yaitu Rektor Universitas Negeri Gorontalo 2019 sampai 2023. Jadi ini periodenya. Oke, jadi ada 9 ya, ada 9 pemimpin atau pimpinan yang menjabat Universitas Negeri Gorontalo sampai sekarang.
Jadi ada Pak Idris Jalali, kemudian ada Pak MJ Neno, kemudian ada Pak Tahir Amusa, Pak Kadir Abdul Samad, Husain Yusuf MPD, kemudian ada Pak Nani Tuloli, berikut ada Profesor Dr. Insinyur Nelson Pemalingo, kemudian ada Dr. Samsu Kamarbadu, dan yang terakhir adalah Dr. Edward Wolok. Berikut UNG, jadi Universitas Negeri Gorontalo ini ada logo. Logo ini bukan hanya sekedar hanya lambang logo. Jadi kalau kayak dari Universitas Syiah Kuala ada lambang logonya, itu bukan sekedar lambang, tapi mungkin insya Allah kalian akan menceritakan besok malam ya. Kita akan rolling, jadi besok malam kalian akan menceritakan sendiri kampus kalian, jadi mungkin bisa dilihat di jadwal nanti ya. Ibu-ibu rolling nanti. Jadi cerita kampusnya ibu, kemudian kalian sendiri yang akan membuat cerita dari kampus ya, dari sejarah. Fokus di sini dulu, ada lambang logo. Jadi ini adalah logo Universitas Negeri Gorontalo. Bentuknya segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5. Artinya yang pertama, kurva segi 5 sama sisi itu adalah ornamen khas daerah Gorontalo yang melambangkan 5 sila dasar negara Pancasila yang menjadi asas UNG. Jadi itu adalah kurva segi 5. Jadi 5 sila dari dasar negara Pancasila yang menjadi asas UNG, serta 5 sendi peradaban Gorontalo yang disebut dengan Payu Limo Totalu Lipu Pei Bulalu. Oke? Payu Limo Totalu Lipu Pei Bulalu. Jadi ada 5 payung ya. 5 sendi peradaban Gorontalo. Jadi itu bahasa Gorontalonya. Berikut ada bunga teratai di tengahnya yang mekar. Kerangka bunga teratai yang telah mekar penuh mengandung harapan UNG akan menghasilkan sumber daya manusia yang utuh dan berkualitas. Jadi kalau umpama kalian membuat sebuah logo, contoh ya, sampel, contohnya kalian mau buat logo usaha. Jadi logo usaha bukan hanya sekedar logo, tetapi ada sebuah makna yang terkandung di dalamnya. Oke, berikut yang ketiga ada lingkaran bola di tengah. Lingkaran bola dunia melambangkan komitmen untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNG. Dan sedangkan warna biru melambangkan keamanan dan perdamaian. Ya, ada warna birunya di tengah. Berikut, buku berwarna putih yang terbuka memiliki makna sikap terbuka dan semangat yang tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Oke, kalau kayak ada bentuknya yang di Al-Quran atau di logo dari kitab suci, itu ada sebuah arti, ya, bukan hanya sekedar sebuah lambang. Berikut, ada pena. Pena berbentuk ornamen 5 mata, berbentuk ornamen 5 mata melambangkan antara ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pendidikan. Jadi ada apa ini ya? Ornamen berbentuk 5 mata. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang warna orange ini. Coba lihat, ada berapa matanya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 matanya ya. Berikut mahkota raja. Mahkota raja di tengah. Mahkota raja berwarna hitam dengan hiasan kuning emas, melambangkan kebudayaan, keteguhan, dan kejayaan suatu martabat. Jadi di dalamnya ada 23 butir emas, melambangkan hari bersejarah masyarakat Gorontalo, di mana pada tanggal 23 Januari tahun 1942 sebagai Hari Kemerdekaan Masyarakat Gorontalo, dan sekaligus tanggal 23 Juni
tahun 2004 dia merupakan hari peresmian UNG oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi ini ada emasnya di situ, bukan cuma hanya sekedar batu, tetapi dia merupakan butir dari emas yang memiliki dua arti. Ya. Oke, dia ada mahkota. Berikut ada sayap burung malewo. Jadi Sulawesi terkenal dengan nama burung malewo. Ada sayap burung malewo yang berwarna jingga, melambangkan semangat juang yang tinggi serta gerakan dinamis sivitas akademika dalam pengembangan UNG. Jadi itulah 7 arti dari logo UNG. Berikut, ini kita hanya sekedar bercerita ya, karena menyangkut tentang sejarah Universitas Negeri Gorontalo. Berikut kita masuk di visi dan misi. Jadi UNG unggul dan berdaya saing. Jadi visinya adalah UNG unggul dan berdaya saing, dan misinya yang pertama, mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital, basic learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan atau non-kependidikan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi penelitian dan mengembangkan kompetisi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan nasional secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Berikut yang keempat, mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Dan yang terakhir, menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju good university governance. Oke, itu merupakan visi dan misi ya dari UNG, belajar dari sejarah yang paling atas. Kemudian berikut kita melihat fasilitas yang berada di sekitar Universitas Negeri Gorontalo. Yang pertama, di Universitas Negeri Gorontalo ada fasilitas olahraga, kemudian ada pers mahasiswa, kemudian ada poliklinik, perpustakaan, sarana ibadah, teknologi informasi, ada gedung pertemuan, kalender pendidikan, free hotspot, laboratorium, dan pusat pelatihan bahasa. Berikut yang kedua, tempat umum Universitas Negeri Gorontalo yang terdekat. Jadi kalau mau datang, ya ada bus umum, kemudian kafe, ada tempat olahraga, ada terminal bus, ada mall, ada rumah sakit, bandara, supermarket, apotek, restoran, tempat ibadah, dan kos atau asrama untuk mahasiswa atau orang-orang yang bekerja di mall ya, atau di supermarket. Berikut. Oke, setelah Ibu bercerita panjang lebar, marilah kita menonton video sampai selesai. Jadi videonya kurang lebih 30 menit ya. Ibu putar videonya, kemudian silakan bertanya. Ini adalah center point anak-anak. Tepatnya ada di sebentar. Universitas Negeri Gorontalo atau UNG telah mendedikasikan diri selama 58 tahun sejak berdiri tahun 1993. Dengan letak geografis yang strategis, berada di kawasan Teluk Tomini, Universitas Negeri Gorontalo menjadi pusat pendidikan di Indonesia bagian utara.
Menghadapi era revolusi industri keempat, Universitas Negeri Gorontalo berkomitmen mengembangkan pendidikan dan pembelajaran digital based learning (UNG) yang berlokasi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menyelenggarakan pendidikan akademis dan profesional di bidang sains, teknologi, pendidikan, perikanan, ilmu sosial, pertanian, manajemen dan bisnis, olahraga, seni, budaya, dan ilmu kesehatan. Universitas Negeri Gorontalo menyediakan kursus lintas spektrum bidang akademik, 53 program studi sarjana, 11 fakultas, 16 program master, dan 4 program doktor. Berikut adalah program studi di setiap fakultas dan pasca sarjana. Fakultas Ekonomi terdiri dari Pendidikan Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, dan Administrasi Publik. Fakultas Hukum terdiri dari Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Pendidikan terdiri dari Bimbingan dan Konseling, Manajemen Pendidikan, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Anak Usia Dini. Fakultas Ilmu Sosial terdiri dari Pendidikan Sejarah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sosiologi, dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Kedokteran terdiri dari Prodi Kedokteran. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang terdiri dari Pendidikan Matematika, Matematika, Statistika, Pendidikan Biologi, Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fisika, Pendidikan Kimia, Kimia, Pendidikan Geografi, dan Teknik Geologi. Fakultas Olahraga dan Kesehatan terdiri dari Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga, dan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan terdiri dari Budidaya Perairan, Manajemen Sumber Daya Perairan, dan Teknologi Hasil Perikanan. Fakultas Pertanian terdiri dari Agribisnis, Peternakan, Agroteknologi, dan Ilmu Teknologi Pangan. Fakultas Sastra dan Budaya terdiri dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik, serta Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Pariwisata. Fakultas Teknik terdiri dari Teknik Sipil, Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan, Teknik Elektro, Pendidikan Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Teknik Arsitektur, Pendidikan Seni Rupa, Teknik Industri, dan Pendidikan Teknik Mesin. Berikut untuk program master terdiri dari S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Administrasi Pendidikan, S2 Pendidikan Ekonomi, S2 Teknologi Pendidikan, S2 Pendidikan Non-Formal, S2 Pendidikan Dasar, S2 Pendidikan Matematika, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S2 Pendidikan Biologi, S2 Pendidikan Fisika, S2 Kependudukan dan Lingkungan Hidup, S2 Ilmu Hukum, S2 Ilmu Kelautan dan Perikanan, S2 Administrasi Publik, dan S2 Agribisnis. Berikut untuk program doktor terdiri dari S3 Linguistik Terapan, S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3 Administrasi Publik, dan S3 Ilmu Pendidikan. Mahasiswa-mahasiswa UNG telah berhasil memenangi berbagai kompetisi di tingkat nasional dan internasional. Telah menjadi wakil Indonesia di ajang olahraga internasional seperti SEA Games dan Asian Games, debat bahasa Inggris, pergelaran seni budaya, dan karya tulis ilmiah. Sebagai gerbang di utara Indonesia, UNJ terus meningkatkan kompetensi mahasiswa di berbagai program studi guna menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, berjiwa entrepreneur, dan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. UNG membangun kerjasama dengan pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan universitas-universitas terkemuka di Indonesia dan dunia.
Rektor Edward Tuolok bersama 860 dosen dan 39 profesor terus memperbaiki dan meningkatkan indikator-indikator kinerja, keunggulan dalam mengajar, keunggulan dalam riset, dan keunggulan dalam inovasi. Selama 1 dekade terakhir, UNG terus meningkatkan kompetensi dosen, riset-riset yang menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, inovatif, dan berkelanjutan. Welcome to Universitas Negeri Gorontalo, a center university in Gorontalo with excellent and competitive human resources. We enhance access for everyone to enjoy research provided so that the knowledge inside the university can be applicable outside. We'll see you at Universitas Negeri Gorontalo. Itu cerita singkat ya. Berikut ada lagi. Selain itu adalah profil. Kemudian ada sejarah. Sedikit ya. Halo? Ini masih jaringan. Jaringan sama Ibu lagi lelet ini. Oke, kita lewati sejarah dulu. Siapa tahu kita bisa masuk di penerimaan ya, mahasiswa baru. Semoga bisa ya. Pembukaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Negeri Gorontalo tahun 2020. Jadi ini pelaksanaannya secara luring ya, daring ya. Generasi Corona. Yang penuh ide-ide inovatif. Ini adalah WR1. Datang di kapal besar UNG. Karena apa yang kalian hadapi, kalian harus songsong saat ini, itu berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Sehingga dibutuhkan ide-ide kreatif yang baru, agar ini kalian WR3 bisa bertahan dan bisa memenangkan persaingan ke depan. Ini adalah pelaksanaannya secara daring ya. Baik teman-teman yang melalui daring ataupun luring, semangat. Daring, tapi tidak boring. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Teman-teman harus bisa senyaman mungkin, se-enjoy mungkin, karena hari ini kita akan berseruan dengan saya. Janji mahasiswa
mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Kami, mahasiswa baru Universitas Negeri Gorontalo berjanji satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjaga, memelihara, menjunjung tinggi martabat dan nama baik Universitas Negeri Gorontalo. Tiga, setia dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Gorontalo, serta menghindari perilaku yang tidak bermartabat. Empat, senantiasa memupuk nilai-nilai persatuan, kesatuan dan kesetia kawanan sesama sivitas akademika Universitas Negeri Gorontalo. 5, bertekad untuk rajin, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya akademik di Universitas Negeri Gorontalo. Ya, itu. Kemudian ada di kampus UNG ada program bidik misi. Oke. Ini langsung dikunjungi oleh Menteri ya, rumahnya. Ya, program ini dulu, Pak Wakil Rektor 1. Tahun 2010 itu sudah dibicarakan oleh pemerintah. Alhamdulillah sampai 2015 ini Dr. Vence M. Wanto tetap dipercaya sebagai salah satu program yang menjalankan program bantuan bidik misi. Total bidik misi kita sekarang juga itu ada sekitar 6.629. Ya. Kita pernah mengalami jumlah terbanyak itu di tahun 2015 karena salah satunya itu pengakuan kita sebagai salah satu perguruan tinggi kedua terbaik dari sisi pengelolaan administrasi. Salah satu yang membuat kita pemerintah percaya dan konsisten memberikan bantuan bidik misi terbanyak kepada Universitas Negeri Gorontalo, salah satunya adalah berbagai program yang kita laksanakan yang merupakan program yang diberikan oleh Dimti dalam hal ini berupa kewenangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk ini Pak Menteri ya, dan sekaligus persiapan mahasiswa bidik misi. Misalnya program mereka kita asramakan itu diakui sekali oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, dan mereka pada saat mahasiswa tinggal di asrama itu mereka mendapatkan materi-materi yang di luar pada saat proses mereka mendapatkan di kuliah. Contoh misalnya hal-hal yang sifatnya ekstra mereka dapatkan di asrama mereka yang biasanya dari sisi etika kita bina menjadi mahasiswa-mahasiswa yang menjadi teladan dari sisi etika. Kemudian dari sisi pemahaman mereka termasuk penguatan misalnya mahasiswa yang bahasa Inggris maupun kemampuan komunikasinya masih kurang, maka di setiap malam tertentu itu ada pembuatan materi melalui bahasa Inggris dan lain sebagainya. Yang jelas ada beberapa materi yang di luar mereka terima pada saat proses perkuliahan, kita berikan itu penguatan-penguatan. Tentunya saya berharap bahwa mahasiswa bidik misi, terutama yang sudah mendapatkan bantuan ini, bisa memanfaatkan sebesar-besarnya apa yang sudah diberikan oleh pemerintah ini, karena paling tidak juga kalau misalnya mahasiswa terbantu
menentukan dan bisa menyelesaikan studi, itu suatu bentuk kepercayaan dan suatu bentuk tanggung jawab yang termasuk juga kepada Universitas Negeri Gorontalo. Nama saya Nurlela Pangdai, mahasiswa bidik misi angkatan 2017 jurusan PNS. Terima kasih kepada pemerintah telah memberikan beasiswa bidik misi kepada saya sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapan saya semoga melalui bidik misi saya dapat meraih cita-cita saya. Dan selanjutnya semoga bidik misi ini terus ada sehingga orang-orang seperti saya dapat melanjutkan cita-citanya. Bidik misi. Laskar Akademik. Misi-misi bidik misi. Ya, itu ya bidik misi ya. Adalah salah satu program pertama kali yang digagas oleh Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu anak-anak yang ingin kuliah tetapi orang tuanya tidak kurang mampu ya. Berikut, maaf ini mungkin salah ketik ya. Oke, sudah pas. Ini bidik misi sudah double. Berikut yang terakhir ini adalah UNG itu ada kampus baru yang sekarang letaknya ada di Bone Bolango dekat dengan rumahnya Ibu. Jadi ini adalah wajah baru kampus UNG. Jadi kampus UNG itu ada 4 ya. Kampus 1 tepatnya di Kota Gorontalo yang tadi ada rektoratnya, kemudian ada kampus 2. Kampus 2 itu yaitu di fakultas apa ya? Pendidikan, di Fakultas Pendidikan, kemudian kampus 3 itu di Fakultas Kedokteran, Fakultas Olahraga. Kemudian yang di sini di kampus 4 itu ada 5 ya, ada 5 fakultas, yaitu Fakultas MIPA, Fakultas Teknik, kemudian ada Fakultas Bahasa, kemudian ada Fakultas 1 Pertanian atau Perikanan, ya jadi ada 4 ya. Kemudian yang di tengah ini adalah itu adalah perpustakaan umum ya. Dulunya perpustakaan umum itu ada di kampus 1, kemudian dipindahkan ke sini karena luas wilayah dari gedung ya, gedung yang dibangun di sini luasnya yaitu sekitar 32 hektar dan sementara UNG memiliki lahan di kampus 4 itu sekitar 100 hektar. Dana hibahnya ya 50 hektar itu berasal dari almarhum B.J. Habibie. Ya, jadi almarhum B.J. Habibie itu memberikan hibah ya, memberikan hibah tanah seluas 50 hektar karena kampus UNG itu berada di dekat sekolah Insan Cendekia yang dibangun oleh Pak Profesor B.J. Habibie. Sekarang kita melihat wajah baru dari Universitas Negeri Gorontalo di kampus 4 Bone Bolango. Di kabupaten ya, Kabupaten Bone Bolango. Semoga ini tidak macet-macet lagi. Wifi lagi loading ya. Kalau tidak kita akan naik ke atas. Di sejarah juga masih loading. Ini juga loading. Padahal cuma 8 menit ya. Tunggu ya, Ibu coba buka di itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Papa Iyas Gorontalo. Kali ini saya akan mengajak teman-teman di Gorontalo. Kampus ini berada di jantung Kabupaten Bone Bolango, yaitu terdiri dari 13 gedung megah, gedung kuliah Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Pertanian, dan Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Gorontalo. Nah teman-teman, universitas ini tidak jauh dari Center Point Bone Bolango.
setelah resmi beroperasi di tanggal 20 Januari 2020. Nah teman-teman, inilah situasi Universitas Negeri Gorontalo di tahun 2021. Selamat menyaksikan. Yang di tengah itu adalah perpustakaan ya, ini. Jadi ada jalur dari Fakultas MIPA. Kemudian nanti ya akan ada jalur umum. Ini center point yang dimaksud ya. Dan di sampingnya, kalau belok kanan sebelah sana itu di sebelahnya itu adalah kompleks sekolah insan cendekia. Kemudian terus melewati perkantoran. Kita mulai dari pintu masuk Universitas Negeri Gorontalo ini. Jadi ikuti terus ya teman-teman, karena saya akan berputar-putar mengelilingi kampus UNG ini sampai di bundaran. Ini yang pertama adalah Fakultas MIPA ya. Ini adalah Fakultas MIPA. Itu sebenarnya lewat belakang karena bagian depannya masih dibangun ini pintu gerbang. Ini adalah Fakultas MIPA. Di belakang itu adalah gedung kuliahnya. Ini desainnya desain Jepang ya. Kemudian di sebelahnya ada gedung kuliah lagi. Ini ada 3 lantai. Kemudian ini kayaknya musola kalau tidak salah. Tetapi di setiap gedung itu ada tempat musolahnya. Ini adalah Fakultas Teknik. Desainnya di belakang, di depannya untuk ruang dosen, di belakang didesain untuk ruang kuliah mahasiswa. Ini adalah masih sementara ya proses pembangunan karena belum ada tempat parkir. Tempat parkirnya ya masih seperti ini, tidak teduh ya, sehingganya motor, mobil itu masih kena matahari. Di sebelahnya itu, yang sebelah sini, di depannya Fakultas Teknik itu sebenarnya ada danau. Danaunya airnya tidak pernah habis ya. Ini kita akan menuju ke, ini masih luas sekali ya lahannya. Ini kalau Ibu lihat sama dengan kampus UGM, jadi dulu Ibu pernah kuliah di UGM, desain kampusnya seperti itu, tetapi di sana sejuk. Oke, kita akan belok kanan. Ya, karena tadi dilihat dari atas, perpustakaan pusat itu terlihat di tengah, ada jalur melingkar nanti. Ini masih proses pembangunan untuk jalan. Nah, sebenarnya di paling depan sana, ini yang banyak sekali terlihat kayak ada tumpukan, itu masih proses pembangunan untuk gerbang ya, gerbang kampus yang sebelah. Dan sengaja ini lampunya ada didesain. Oke. Ah, ini perpustakaan. Oke. Lahannya masih luas, jadi anak-anak mahasiswa itu masih kos di kota, di pusat kampus. Kemudian mereka ada bis ya, bis itu satu kali jalan 2.000, jadi pas datang 2.000, pulang 2.000, jadi totalnya hanya 4.000 untuk bis, karena ada kerjasama dengan Pemda. Bisnya ada banyak ya. Di sebelah sini, ya jadi masih ini Pak, tempat parkirnya masih belum ada ya tempat parkir. Oke, ini adalah Fakultas Pertanian. Oke, ini didesain. Mungkin nanti kalau siapa tahu di akhir-akhir bulan akan ada kalian bisa luring, bisa daring, apa ya, luring. Jadi kita akan keliling, cuman ini kita akan keliling dulu secara daring. Ibu itu sebenarnya dengan Kak Rindi mau jalan-jalan, cuman karena apa ya, sudah ada yang bisa kami ambil dari YouTube, jadi kami mengambilnya dari YouTube saja. Karena kalau sebenarnya secara luring lebih bagus sih. Kita akan jalan-jalan satu hari mengelilingi tempat-tempat kampus-kampus ya, kampus yang ada di Universitas Negeri Gorontalo.
Oke, pas tadi ya, muter Baik, tadi ya. teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti videonya dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa, jika Anda suka video ini, silakan di-like, mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Akhirnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknik, kalau pas awal masuk itu dari fakultas nih Pak, dan ini lewat belakang fakultas teknik, ya. Oke, cerita yang terakhir di kampus UNG, semoga masih ada. Ini adalah sejarah ya. Di sini masih ada Oke, kita kembali ke atas. Kalau tidak, mungkin kita diskusi. Atau Ibu akan langsung kasih tugas ya, karena sudah pukul, kita seharusnya 2 jam ini, Kak Rindi. Semoga bisa ya. Seiring. Universitas Negeri Gorontalo merupakan universitas pertama dan terbesar yang berada di Gorontalo. UNG saat ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Di ulang tahunnya yang ke-50 ini, Universitas Negeri Gorontalo memberikan sumbangsi besar bagi pengembangan sumber daya manusia di Gorontalo dan Indonesia. Sejarah UNG sampai mencapai 50 tahun ini perjalanan cukup ini panjang. Pak Rektor ya, pimpinan yang ke-6 ya. Dan itu dimulai dengan Unire College, kemudian berubah terus sampai pernah juga menjadi IKIP Manado Cabang Gorontalo, kemudian menjadi IKIP Unsrat, kemudian berubah lagi menjadi STIKIP, berubah menjadi IKIP, dan terakhir berubah menjadi Universitas Negeri Gorontalo. Dalam rangka pendirian Unire College sebenarnya itu dibentukkan itu bersama. Ini adalah sejarawan pensiunan dosen UNG. Yang ketuanya Bapak Simon Liputo, Ketua DPR Kabupaten Gorontalo. Wakil ketuanya si Ketua DPR Kota Praja Gorontalo, Kota Praja pada Pak Yusuf Alawi. Lalu sekretarisnya anggota BPH dia, Sabrun Harun. Pada waktu pertama itu, dekan yang pertama itu disebut dekan muda. Kan saya cabang kan? Pak Ale. Lalu pembantu dekan muda itu Pak Idris Jalani. Dan itu berlangsung cuma dari tahun 63 sampai dengan tahun 65. Mulai tanggal 1 September tahun 1993 telah berdiri perguruan tinggi FKIP di Gorontalo, tapi tanpa biaya dari pusat. Nah, dari mana biayanya? Nah, disinilah muncul gagasan dari panitia itu, ada sama presiden koordinator. Kebetulan presiden koordinator ini ketua umum juga dari PKK, Pusat Koperasi Kopra. Nah, oleh Pak Nani, kumpul tokoh-tokoh. Lalu kemudian dibentuk satu yayasan. Itu yang mendanai yang pertama. Yang mendatangkan dosen, membuat fasilitas-fasilitas. Kursi-kursi. Saya kalau masih ada itu, dari sana dapat tertulis itu. Ya, YTK. Pak Nani Wartabone itu dapat saya katakan besar sekali bantuannya untuk perjuangan universitas. Oke, jadi Pak Nani Wartabone itu adalah salah satu yang memperjuangkan, salah satu pahlawan yang memperjuangkan Gorontalo merdeka di tahun 42, dan beliau masih hidup sampai di tahun 86, jadi beliau meninggal di tahun 86. Jadi UNG mulai
mulai ada. Jadi kampus IKIP Unsulteng yang ada di Gorontalo. Jadi beliau masih termasuk orang yang pernah berjasa ya, membantu kampus UNG ini mulai dari awal ya. Di Gorontalo. Keuangan waktu itu masih beliau juga punya fungsi di PKK, Koperasi Kopra, Pusat Koperasi Kopra. Kebutuhan-kebutuhan daripada UNG tidak hanya dilihat oleh pemerintah daerah begitu saja dengan mata yang tertutup, dilihat dengan mata ini, tapi dibantu. Karena bagaimanapun kita di UNG ini kekuatan finansial terbatas. Karena insya Allah kami berdoa universitas ini bisa hidup dengan baik untuk putra-putri Indonesia. Amin. Sehingga kami sudah berjuang kemarin dengan teman-teman, memperjuangkan sampai sekarang sesuai dengan kemampuan kami. Maka UNG insya Allah bisa jaya. Sejarah mencatat, kampus yang kita kenal dengan Universitas Negeri Gorontalo ini mengalami cobaan yang mengancam keberadaan dan keberlangsungan universitas di Gorontalo. Mulai dari phasing out tahun 1971 di masa kepemimpinan Dr. Randus Tahir Musa, rencana phasing out atau pengalihan Fakultas Lingkungan Hidup tahun 1980 di masa kepemimpinan Dr. Randus Kadir Abdi Samad, dan pemindahan FKIP Unsrat Cabang Gorontalo ke Universitas Induk tahun 1990 di masa kepemimpinan Dr. Randus Husain Yusuf. Perjuangan terus berlanjut. Kampus ini bisa bertahan hingga resmi menjadi STKIP, meski peralihannya dari FKIP Unsrat Manado tidaklah mudah. Saya sementara rapat dengan sudah ada telepon, sudah ada susulan, Pak. Mereka sudah mau bakal itu kampus, Pak. Segalakan, Pak. Jadi saya berangkat, sampai di sana memang manusia banyak sekali. Saya katakan, akan dulu. Itu sedikit, Pak. Masukkan ke penadakan itu sedikit. Pemikiran saat itu adalah ijazah yang mereka terima nanti adalah. Ini adalah Pak Wakil Rektor 1. Sekarang, dulu ini beliau ini masih muda. Sekarang juga masih muda. Masih dosen ini ya. Olahraga kita dari kampus kita itu luar biasa terkenal. Bahkan sampai ke luar. Termasuk takraw, sepak bola, dan sebagainya. Termasuk kesenian. Kita punya marching band, ada sebagainya yang sangat diandalkan. Ada band juga yang sangat diandalkan. Saya kira itu kan sangat mudah. Nah, saya penggunaannya lebih banyak kepada tadinya kita tidak punya jurusan kesenian, sehingga pasif. Menurut saya itu yang dasar kita kembangkan dan dengan sendirinya kegiatan-kegiatan kesenian dilakukan. Memang saya terus terang saya tidak bisa dipungkiri bahwa saya berharap pengembangan kampus ini tidak sekedar dalam kampus hari ini, tapi kita bisa merambah sampai ke luar. Antara ini fasilitas yang ada yang kita rencanakan di Gorontalo. Mudah-mudahan ini ke depan sudah bisa dikembangkan. Kenapa Bone Bolango? Karena memang dari pengembangan ya, sudah dipikir sebelum. Desain khususnya di Provinsi Gorontalo itu kan Bone Bolango itu termasuk daerah pendidikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang paling penting juga harus kita tahu bahwa sejak awal pengusulan pengembangan kampus baru itu di Bone Bolango. Dan itu masih ditandatangani Prof. Nelson. Di tahun 61 itu muncul dua tokoh, Pak Nani Wartabone dan Pak Ayat Usman. Pak Nani Wartabone ini ialah presiden koordinator. Jadi beliau itu yang menggagas. Beliau katakan begini, kalau toh jadi kita punya ide ini diwujudkan menjadi kenyataan, maka lokasinya harus ditempatkan
di Desa Muntong. Belum ada Bolango, cuma di Desa Muntong. Ya, anak-anak, itulah cerita ya seputar kampus kami, Universitas Negeri Gorontalo. Mulai dari awal terbentuknya sampai dia menjadi universitas itu bukanlah hal yang gampang karena pernah hampir dibakar ya dan akan dikembalikan ke Manado waktu itu. Jadi memang masih ada sejarawan-sejarawan dari yang membangun ya Universitas Negeri Gorontalo sampai sekarang. Kemudian ada cerita tadi Pak Nani Wartabone, kalau jadi Universitas Negeri Gorontalo itu akan dibangun di Moutong, dan alhamdulillah ya kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo yang kita lihat sebelum Ibu mutar video tadi tentang sejarah tokoh ya, tokoh pendiri Universitas Negeri Gorontalo itu sudah kita melihat bangunannya. Ada 13 bangunan dan di dalamnya ada termasuk 4 fakultas dan luas wilayahnya sekitar 32 hektar, yang berarti bahwa masih ada sekitar 68 ya. Masih ada sekitar 68 hektar yang belum dibangun bangunan. Oke, karena masih ada hibah dari Pak, alhamdulillah almarhum ya, almarhum B.J. Habibie. Sebenarnya Universitas Negeri Gorontalo itu dulu rencananya itu akan diubah menjadi Universitas B.J. Habibie. Karena Pak B.J. Habibie itu berasal dari Gorontalo. Karena salah satu ilmuwan ya yang berasal dari Gorontalo dan juga beberapa, tetapi mungkin kita akan cerita di lain waktu di sejarah Gorontalo dan kemudian siapa-siapa saja yang pendiri-pendiri Gorontalo. Ya anak-anak, cukup ya sampai di sini ya, sampai terakhir video tadi. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan ya dari kalian atau masukan, Ibu persilahkan. Mungkin pertanyaannya lewat Karindi ya, sebagai LO kalian. Dulu LO itu namanya mentor, nah sekarang sudah diganti menjadi LO ya untuk beberapa bulan ke depan selama 25 kali pertemuan. Kita akan bertemu daring ya sampai selesai mungkin, dan semoga kedepannya kita bisa bertemu tatap muka kalau diizinkan oleh Allah dan diizinkan oleh orang tua, serta kampus yang 12 kampus ya, kampusnya kalian dan kampus UNG mengizinkan, jadi kalian bisa go ke sini. Jadi karena sudah ada beberapa kampus yang ada di Bandung sudah bisa sudah mengizinkan mahasiswanya untuk ke kampus tujuan ya. Mungkin berikutnya, mungkin tolong dilihat untuk pertemuan berikutnya kalian yang akan bercerita. Ini ada 3 kampus kalau tidak salah, ada kampus ada 4 ya. Nanti kalian minggu depan akan bercerita bergantian dengan Ibu menceritakan sejarah kampus kalian. Kalau boleh, mungkin kalau bisa Ibu masuk kirim ke Ibu videonya, kemudian Ibu masukkan di kebinekaan modul 2, kalau bisa. Kalau tidak, mulai dari kalian, kemudian nanti belakangan Ibu masukkan. Oke, silahkan. Jangan lupa absen ya. Di sini ada absen di bagian. Yang lain lewat Sepada, tidak? Yang lain masuk lewat Sepada ini atau tidak? Maaf Bu, lewat Sepada tidak bisa diakses Bu. Oh iya, yang lain Sepada bisa. Heru? Atau semua lewat ini?
nanti bisa tidak lewat Spada ini, semua lewat Zoom, lewat Zoom yang Bu kirim di grup. Saya bisa dari Spada, Bu. Oh, alhamdulillah. Heru bisa, Bu. Saya juga bisa, Bu. Oh, alhamdulillah. Oke. Nanti absennya bisa absen lewat Spada ya. Upload tugas ya. Ada tugasnya di bagian assignment. Jadi di situ ada tugas, siapa yang mengupload tugas. Di bagian assignment itu hanya pertanyaan yang singkat ya. Ibu bagi lagi. Atau kalian ada pertanyaan, dipersilakan dulu. Karindi bisa menghandle-nya. Atau kita langsung di bagian ini. Oke, kita lihat dulu anak-anak di bagian sini. Di bagian assignment. Ibu upload di sini tugasnya. Ini. Oke, ada pertanyaan di dalam, mungkin bisa dilihat. Kalian bisa baca tugasnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tunggu ya. Ini ada pertanyaan yang bagian bawah. Yang di atas Ibu tidak sempat edit ya. Ada pertanyaan yang di bagian bawah. Ada 4 ya. Tunggu ya, Ibu buka dulu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan mungkin lewat Karindi. Karindi silahkan. Oke, anak-anak ini ada pertanyaan di bagian ini, assignment. Di bagian sini pertanyaannya ada 4 ya. Bisa dilihat ya. Atau bisa dilihat lewat Spada anak-anak. Yang lain bisa lihat lewat Spada ini. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Jadi selain ini, selain kalian mengupload jawaban ini, mengerjakan tugas ini, kemudian dia diupload, itu secara otomatis kalian absen ya. Jadi hitung hadir. Jadi kalau yang tidak upload tidak dihitung hadir. Kemudian ada lagi tugas 1, yaitu dalam bentuk laporan. Dalam bentuk laporan, tunggu ya, Ibu buka.
Oke. Anak-anak tolong diperhatikan, ini adalah format laporan mahasiswa yang wajib kalian upload, ya. Di atasnya ada nama kegiatan, kemudian tujuan dari kegiatan, tanggal kegiatan, tempat. Tempat di sini mungkin diletakkan Zoom meeting ya, tanggal-tanggal hari ini. Tujuan kegiatannya yaitu untuk mengenal kampus Universitas Negeri Gorontalo lebih dekat. Kemudian nama kegiatannya apa? Yaitu sejarah. Ya, mengenal sejarah Universitas Negeri Gorontalo. Di sini ada deskripsi singkatnya. Jadi deskripsi singkat pelaksanaan kegiatan. Jadi mungkin kalian bisa ada contohnya di sini. Kemudian ada tantangan dan tindak lanjut. Tantangannya apa? Mungkin kalian ada beberapa orang yang wifi-nya mati atau tantangan lainnya. Berikut yang berikut ada lampiran. Jadi ini di lampiran ini mahasiswa diminta untuk melampirkan foto dan video kegiatan yang merepresentasikan kegiatan yang diikuti. Jadi ini ada videonya. Ibu sudah buat video kegiatan. Kalian diminta melampirkan foto. Ya, videonya banyak sekali, mungkin bisa di-cut ya. Bagaimana caranya ya? Ibu akan kirim di WA bisa? Atau di mana ya? Nanti Ibu buat dulu kecil, kemudian Ibu kirim sama kalian ya. Ibu buat di situ laporannya 1 minggu. Jadi Ibu dengan mentor juga sama nanti. Ibu akan kirim ya, insya Allah. Fotonya jangan lupa. Tolong diaktifkan seluruh videonya. Kak Rindi mana ya? Dia aktifkan dulu videonya. Baik. Oke, anak-anak, apakah di pertemuan ini masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam ini. Insya Allah kita ketemu besok malam dengan materi yang sama, tetapi kampus yang berbeda. Jadi nanti kalian yang akan bercerita tentang sejarah kampus kalian. Jadi kita akan keliling Nusantara lewat kampus dulu. Ya, berikutnya nanti ada 6 kampus yang akan presentasi besok. Jadi besok sistemnya adalah sistem presentasi per kelompok, per kampus. Jadi insya Allah pertemuan hari ini berkah ya, dan bisa bermanfaat untuk kalian karena sudah tahu tentang sejarah UNG, bagaimana orang-orang terdahulu berjuang untuk bisa UNG berkarir sampai hari ini. Oke, cukup ya. Apakah ada tambahan dari Kak Rindi? Oke, belum. Oke, semoga kita akan daring ya minggu depan. Amin. Ya, luring ya, bukan daring. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu, terima kasih dulu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ibu izin live ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.